Halo guys, jadi akhir-akhir ini tuh gue banyak banget ngobrol sama orang, baik itu di lingkup pertemanan, di lingkup kantor, di lingkup keluarga, di partner, dan lain-lain. Ya dengan tujuan apa? Yang pertama, ya dengan gue bisa memahami pemikiran orang lain yang backgroundnya bermacam-macam, itu bisa ngebantu gue untuk memahami mereka dan ya membantu diri gue juga pada akhirnya gitu. Karena ketika gue percaya kalau misalkan gue bisa mengetahui isi pikiran atau seenggaknya intensi orang melakukan suatu hal, skill-skill seperti itu akan lebih mempermudah hidup gua. Karena yang pertama memang tidak dipungkiri juga bahwa rezeki itu human with human. Nah, dan dari banyak diskusi sama orang, yang gua sadari itu ternyata cukup sulit untuk masuk ke pemikiran orang, dan kita berusaha untuk ada sedikit mengubah pandangan tentang orang itu gitu. Dalam artian mungkin yang paling gampang deh, apa ya, ada disparitas antara dua kubu gitu. Yang pertama pro pemerintah dan kontra pemerintah gitu, dan ya kita tuh paham gitu bahwa pemikiran orang itu sangat sulit untuk diubah. Nah, tapi yang gue lihat gitu dari banyak diskursus di Twitter dan di sosial media, kebanyakan dari kita tuh cenderung mudah untuk menyalahkan pikiran orang lain gitu, daripada kita memahami dulu fondasi pikiran mereka tuh di belakang ada apa gitu. Dan yang terpenting adalah ya siapa orang yang mau ngedengerin lo kalau misalkan orang cenderung ngegoblok-goblokin lo gitu. Misalkan lo ngasih tau orang tapi lo ngegoblok-goblokin mereka gitu, yang gak akan masuk gitu. Sampai kapanpun apa yang lo omongin gak akan masuk, dan emosinya akan cenderung tergores gitu, dan mereka jadi gak mau ngobrol sama lo lagi gitu, dan gak akan ngedengerin lo. Nah, dari sini gue belajar gitu bahwa kalau misalkan gue pengen ngubah pikiran orang, gue perlu bicara dengan emosi mereka dulu gitu. Kalau dianalogikan, emosi itu gajahnya, cara dia ngomong dan lain-lain itu penunggangnya gitu. Yang gue pahami kenapa pakai analogi gajah dan penunggang, karena yang pertama, apa ya, logika seseorang itu sulit diubah karena ia bekerja untuk membela intuisi, bukan mengubahnya gitu. Jadi ketika kita dikritik, survival insting kita tuh bekerja untuk membela apa yang kita sudah percayai, tapi bukan mencoba untuk evaluasi. Jadi memang kebanyakan manusia itu pada dasarnya survival, jadi dia anti kritik. Makanya ketika kita lihat konflik-konflik yang ada di Indonesia itu kebanyakan seringkali bukan tentang kebenaran, tapi tentang nilai mana yang lebih dulu disentuh sama rasa. Kayak misalkan orang Jabar gitu akan cenderung membela KDM karena kita punya rasa kepemilikan yang tinggi gitu di Jabar gitu terhadap Sunda gitu, dan itu berlaku ke klub bola, ke politik dan lain-lain gitu. Kebanyakan dari kita tuh ngekritik orang lebih ke oh ya lu tuh salah, tapi lu tuh nggak ngejelasin kenapa salahnya. Jadi hanya berdasarkan intuisi kita akan nyebut mereka salah. Tapi karena apa? Bukan karena logika, tapi karena memang emosi kita berkata itu salah gitu. Makanya ketika kita menghadapi perbedaan argumen gitu, kita tuh harus paham bahwa ada jaringan rasa yang membentuk keputusan kita sekarang itu jauh sebelum logika itu ada di situ gitu. Jadi memang ada rasanya dulu, baru kita bikin pembenaran atas logika-logika yang ada. Makanya dari kita itu jarang mengakui gitu bahwa sebagian besar argumen itu tuh hanyalah penjelasan yang disiapkan setelah emosi atau intuisinya tuh memilih jalannya gitu. Jadi dalam konteks sosial, kebanyakan itu lebih ke cara kita meyakinkan orang lain gitu atau manusia lain tuh seringkali salah sasaran. Kita tuh menyerang penunggangnya gitu, padahal sebenarnya gajahnya yang memegang kendali paling awal dan paling kuat. Kita bukan nyerang logikanya, tapi nyerang emosinya. Kurang lebih seperti itu. Makanya ketika orang yang kita kritik itu mendengarkan kritik kita gitu, nalarnya itu bekerja bukan sebagai hakim yang menentukan oh ini benar atau salah yang diomongin sama orang ini. Enggak. Dirinya tuh akan spontan menjadi pengacara yang membela intuisi. Kenapa gue melakukan ini? Instead of evaluating their self dan melihat oh iya memang gue salah gitu. Seringkali upaya untuk kita negosiasi sama orang tuh jadi buntu karena kita tuh nggak sedang membela kebenaran gitu. Kita nggak sedang mencari kebenaran apa yang ada di situ, tapi membangunkan benteng argumen untuk mempertahankan posisi kita karena emosi kita yang ada di situ sudah mengatakan bahwa itu tuh benar gitu. Logika itu banyaknya malah dipakai untuk menyulap kata-kata kita supaya kita bisa membela itu dengan benar. Kesimpulannya adalah yang gue pahami adalah ketika dua orang berdebat itu yang berbeda itu bukan pengetahuan mereka gitu, tapi fondasi moral mana yang mereka pakai gitu. Perdebatan itu sering buntu karena masing-masing itu bicara dengan emosi yang dan latar belakang yang nggak sama gitu, baik itu di sosial, politik,
kantor, keluarga, dan lain-lain, ya rasanya pasti beda gitu. Makanya kebanyakan gue tuh melihat kalau perbedaan pendapat itu adalah perang rasa. Itu sih. Terima kasih.